Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore mengamankan 3 pelaku perundungan terhadap anak disabilitas. Korban dan ketiga pelaku yang diamankan tergolong anak di bawah umur. Namun pelaku tetap terancam hukuman 9 tahun penjara. Petugas unit PPA Satreskrim Polresta Cirebon Rabu sore langsung mengamankan 3 pelaku perundungan disertai penganiayaan terhadap anak disabilitas yang terjadi di Desa Bojong Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, korban tidak sengaja melintas di depan para pelaku, kemudian dipanggil oleh salah satu pelaku yang merupakan tetangga korban. Ketiga pelaku memiliki peran yang berbeda. Ada yang menganiaya dengan menginjak korban dan merekam kejadian. Saat ini petugas unit PPA Satreskrim Polresta Cirebon masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita sudah pertama melakukan pengecekan terhadap kejadian tersebut, kemudian orang tua korban langsung membuat laporan polisi, kemudian kita dari Satreskrim sudah melakukan upaya penangkapan dengan membawa para pelaku anak ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses lebih lanjut. Untuk sementara ini kita mengamankan 3 orang yang diduga pelaku anak. Yang pertama adalah yang berperan melakukan penganiayaan atau pembulian tindakan kepada korban dengan cara diinjak-injak di bagian pundaknya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, Jungto Pasal 170 KUHP dan diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya baju seragam sekolah, sepatu, dan handphone. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Ya, 3 pelaku perundungan disertai penganiayaan terhadap anak disabilitas ditangkap. Dan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kasus ini, kami sudah terhubung dengan Kompol Anton, Kasat Reskrim Polresta Cirebon. Selamat siang, Pak Anton. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Anton, ini ketiga pelaku sudah ditangkap. Apa peran masing-masing pelaku dan apakah mereka melakukan ini motifnya iseng atau memang kerap melakukan perundungan berulang kali kepada korban? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kita dari Satreskrim Polresta Cirebon sudah menetapkan 3 tersangka yang diduga sebagai pelaku anak. Yang pertama adalah yang berperan melakukan perbuatan dengan cara menginjak-injak bagian pundak korban. Kemudian satu lagi adalah yang bertindak yang melakukan pemukulan, yaitu dengan menampar dan menendang kaki korban. Begitupun juga yang satu lagi perannya juga sama, melakukan pemukulan dan penendangan kepada korban sekaligus juga yang merekam videonya. Nah, untuk motif dari para pelaku sementara ini kita dapatkan bahwa mereka pertama memang mereka iseng kepada korban. Kemudian mereka juga merasa puas setelah mengerjai korban yang memang adalah penyandang disabilitas. Demikian, Mbak. Baik, tapi apakah pelaku dan juga korban ini saling mengenal dan dari lingkungan yang sama, Pak, sehingga pembulian ini atau perundungan ini terjadi? Dari pelaku yang kita amankan hanya satu yang memang mereka kenal, karena memang mereka tetangga yang dengan korban. Tetapi untuk pelaku lainnya adalah tidak kenal. Nah, mereka kenal teman dari yang pelaku utama. Lantas siapa yang memviralkan video perundungan tersebut dan apa tujuannya? Yang memviralkan video tersebut adalah salah satu pelaku yang membuat status di media sosial, kemudian dilihat oleh salah satu tetangganya, dan itulah yang akhirnya viral. Sehingga kita pun pihak kepolisian begitu mengetahuinya ada kejadian tersebut, langsung kita menghubungi keluarga korban dan mengamankan korban. Setelah itu kita langsung mengamankan para pelaku anak yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Kalau pelaku anak ini seperti apa penanganan kasusnya, Pak? Nah, untuk pelaku anak sementara sudah kita amankan di Satreskrim Polresta Cirebon. Untuk proses lebih lanjut, kita akan melibatkan pihak-pihak terkait karena memang di mekanisme penanganan anak kita menempuh namanya sistem peradilan pidana anak. Kita melibatkan dengan dinas sosial, kemudian Peksos, kemudian dengan Bapas untuk melakukan penelitian untuk memberikan keputusan terbaik bagi para pelaku anak. Kalau untuk korban sendiri saat ini bagaimana kondisinya? Apakah sudah jauh lebih tenang?
korban pada saat melapor kondisinya memang masih trauma, dia sering berteriak dan kesakitan. Kemudian sementara saat ini korban sudah didampingi oleh orang tuanya, dikembalikan ke orang tuanya, dan kita pun setelah ini akan melakukan pendampingan dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk melakukan trauma healing bagi korban. Baik, terima kasih Kompol Anton, Kasat Reskrim Polresta Cirebon telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu.